Halo Sobat MGO channel, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat faktur pembukuan atau keperluan apapun, tabel apapun yang menggunakan VLOOKUP. Nah, kali ini kita akan membuat VLOOKUP dengan beda set ya. Dengan beda set itu artinya bahwa tabel kuncinya itu ada di set. Jadi di sini ada set dengan warna kuning yang saya beri nama tabel ini. Nah, ini berisi tabel kunci ya, berisi tabel kunci. Jadi kalau sebelumnya kita pernah membahas VLOOKUP di mana tabel kuncinya ada dalam satu set lembar kerja seperti ini. Nah, ini adalah di mana antara programnya dengan tabel kuncinya di dalam satu lembar kerja, dan ini sudah kita bahas di pertemuan lalu. Untuk sobat-sobat yang ingin mengetahui bagaimana caranya membuat VLOOKUP biasa, VLOOKUP dengan if error, VLOOKUP dengan validasi, dan VLOOKUP dengan nama rank dengan tabelnya kunci di satu set, silahkan dibuka linknya di deskripsi video ini. Baik, kita lihat kembali. Nah, di sini ada sebuah faktur ya, contoh faktur pembelian. Di sini untuk tabel yang headernya berwarna hijau, kita lihat ya, di sini sudah ada tulisan ya, pagar NA, dan ini juga ada, ini ada 0, ini ada tulisan. Ini artinya di sel-sel ini sudah ada programnya atau sudah ada formulanya, sementara yang kosong ini merupakan input ya, merupakan input. Nah, sekarang saya coba. Nah, biasanya kalau di supermarket itu biasanya untuk kasir hanya memasukkan kode barang atau barcode ya. Kalau barcode-nya tidak berfungsi, maka biasanya dimasukkan kode barang, karena kalau menuliskan nama barang terlalu panjang, maka biasanya menggunakan kode-kode yang sangat singkat. Misalnya saya tulis kodenya di sini BB ya, BB boleh besar boleh kecil ya, misalnya BB, kemudian saya enter. Nah, maka di sini nama barang sudah muncul busur besar, harganya. Nah, nanti kita tinggal masukkan berapa unit pembeliannya gitu. Misalkan di sini saya masukkan pembeliannya 6 unit. Nah, maka di sini totalnya sudah berisi 15.000, 6 kali 2.500 ini, kemudian diskonnya 0, yang harus dibayar berarti 15.000. Nah, di sini diskonnya 0. Nah, misalkan saya masukkan di sini unitnya 12 unit pembeliannya. Nah, ternyata di sini ada diskon ya sebesar 1.500. Jadi yang harus dibayarkan 30.000 dipotong diskon, jadi hanya membayar 28.500 rupiah. Nah, di sini kalau saya rubah kodenya misalnya PN misalkan ya. Nah, ternyata di sini muncul nama barang pulpen, harga 3.000, misalkan unitnya berapa, misalkan unitnya 6 dan sebagainya. Nah, di sini berarti sudah ada program. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak sama-sama. Nah, baik sobat, sekarang diperhatikan di tabel yang berheader berwarna orange ya, ini ya. Nah, kita membuat sebuah formula di kolom nama barang ya. Formulanya kita tulis nama barang, jadi kita awali dengan sama dengan VLOOKUP ya. V, kita tulis V. Di sini sudah muncul VLOOKUP ya, sudah ada kotak yang ada tulisan VLOOKUP ini, kita klik 2 kali ya, klik. Nah, di sini muncul VLOOKUP dengan sudah tersedia juga kurung buka. Kita tinggal meneruskan. Di sini ada VLOOKUP, kemudian diminta kunci ya, nilai kuncinya di mana. Nilai kunci ada di sini ya, di kode barang atau C7. Jadi kita klik sel C7, maka di sini muncul C7 sebagai kata kuncinya. Kemudian kita koma. Kemudian dia minta tabel array di sini yang tebal ya. Tabel array itu berarti kita diminta untuk membuat sort dari tabelnya. Kita buka tabel kita di set ini. Kemudian kita sort datanya saja ya. Kita sort datanya berarti dari dari B4 sampai D13. Nah, di sini muncul ada tulisan seperti ini.
Kemudian di sini di sebelum B-nya ini kita klik di sini, kemudian kita pencet F4. Nah, kalau kita pencet F4 berarti akan muncul tanda dolar atau string. Ya, sebelum D kita taruh kursornya sebelum D, kemudian kita pencet F4 juga, maka akan muncul string. String ini gunanya untuk mengunci ya. Untuk mengunci, kemudian kita koma ya, kita pakai koma. Nah, di sini sudah muncul di sini ya, sudah muncul di tabel kita. Ini kita koma ya, kita pindah ke sini kursornya kita koma ya, karena jaraknya apa atau pemisahnya menggunakan koma. Kemudian setelah koma dia minta indeks ya, number kolom. Nah, di sini harga nama barang itu ada di kolom yang kedua. Tadi kolom pertama kode barang, kolom kedua nama barang, dan kolom ketiga harga. Karena kita akan memunculkan nama barang, maka kita kasih nomor 2 karena nama barang ada di kolom 2, kemudian terakhir koma lagi. Nah, di sini minta kita tulis saja false ya. Artinya kalau ada kesalahan dikasih keterangan false gitu. False tulisannya. Kita kurung tutup, kemudian kita enter eksekusi. Nah, di sini masih simbolnya seperti ini, berarti kenapa? Karena kita belum kasih nama kode barangnya. Misalkan kita kasih PN ya, seperti di atas ya, untuk kontrol PN kita pencet. Nah, ternyata muncul nama barangnya pulpen. Harganya belum ada karena kita belum buat formulanya di situ. Nah, sekarang kita buat formulanya di harga ya. Nah, karena di sini sudah ada formulanya, karena kita akan buka tabel yang sama, berarti untuk membuat harga ini cukup kita copy dari sini ya. Kita taruh di sini ya, di sel ini pointernya, kemudian kita pencet Ctrl C ya untuk mengcopy. Ctrl C, kita pindah ke sini, kemudian pencet Ctrl V. Nah, maka di sini akan muncul rumusnya. Di sini masih NA, tidak muncul harga. Kenapa? Nah, kita perlu ada yang kita rubah. Kita klik 2 kali. Ingat kata kuncinya tadi di C7. Ini jangan D ya, bergeser ya. Ini kita ganti C. Kemudian di sini masih bertuliskan 2 itu tadi kan kolom untuk nama barang, sementara kolom harganya ada di kolom yang ketiga, maka ini kita ganti 3, kemudian kita enter. Nah, maka muncul harga Rp3.000 seperti itu. Nah, kemudian di totalnya kita kasih formula. Total itu berarti perkalian antara harga dengan unit, berarti kita tulis formulanya sama dengan sel harganya, kita klik yang 3000 ini, kita klik sel harganya, sel E7 dikalikan, berarti tanda bintang, dikalikan dengan unitnya berapa. Unitnya kita klik, berarti E7 kali F7, kemudian kita enter. Ya, masih 0 karena unitnya belum kita isi. Nah, kemudian untuk diskon. Nah, untuk diskon ini diberikan kalau pembeliannya misalnya di atas 10 unit. Kalau 10 ke bawah belum dapat diskon, kalau di atas 10 baru dapat diskon. Nah, di sini kita tuliskan formulanya begini, kita klik di pointer ini, kemudian kita tulis rumusnya sama dengan if ya, berarti pakai jika ya. If, jika kurung buka, jika apa? Jika unitnya sebagai kata kunci berarti unit ya. Jika unitnya ya, jika F7 itu nanti tertulis lebih dari 10 ya, bisa 11 dan lebih, maka nah, koma ya, maka ada diskon sebesar 5% misalnya. Berarti diskon 5% dari mana? Tentu saja dari total ya. Jadi totalnya kita kalikan 5%. Kita kalikan 5%. Kemudian jika ternyata dia tidak lebih besar dari 10, berarti kan nggak dapat diskon, berarti kita kasih 0. Artinya jika tidak ada diskonan berarti kita tulis 0 saja. Kurung tutup, enter. Nah, di sini masih 0 ya. Untuk harga akhir itu berarti sama dengan harga akhir apa? Berarti harga akhir itu apa? Harga akhir itu berarti totalnya, berarti sel ini kita klik pointernya dikurangi dengan diskon, sama dengan masih 0 ya. Kenapa? Karena unitnya belum kita isi. Oke, sekarang kita coba, kita kasih unitnya 4 ya. Kita unit 4, enter. Nah, berarti 12.000 karena 4 kali 3.000 12.000. Diskonnya jelas tidak ada karena hanya beli 4. Nah, kita coba sekarang kalau misalkan unitnya 12. Nah, berarti harusnya 36.000,
tapi dapat diskon 1.800, maka hanya dibayarkan 34.200. Nah, kemudian di sini kita kasih ya, di sini kita kasih koma. Untuk sini kita kasih koma, pemisah ribuan, tidak usah pakai sen, berarti kita hilangi 02 nya di sini juga ya, koma, kita hilangkan sennya. Di sini juga pakai koma untuk pemisah ribuan, nolnya kita hilangkan, yang dua ini juga sama, kita hilangkan. Nah, setelah itu rumus ini bisa di copy, yang ada rumusnya, formula ini kita copy. Untuk keperluan berikutnya kita copy saja ke bawah seperlunya ya. Jadi ini tabel bisa dibuat sebanyak mungkin untuk barisnya. Nah, untuk kodenya itu saja kita hapus, kita delete. Sekarang di sini input ya. Nah, sama unitnya juga kita hapus karena input. Nah, ini input. Nah, selebihnya sudah ada rumusannya. Misalkan di sini kita tulis BB, kita enter, maka di sini ada buku, ada busur besar ya, harga 2.500, terserah nanti unitnya berapa. Ya, misalkan kita buat unit 5, enter. Nah, ini sudah ada semua. Nah, nanti tinggal isi ya. Berarti nanti kalau sudah diisi semua, misalkan ini apa ya, misalkan ini PN, tadi PN pensil ya, PL tidak ada ya. Ini nanti kita isi aja ya, kita isi misalkan kode-kode yang sudah ada di kemasan barangnya itu ya. Misalnya di sini kita kasih BK, kemudian di sini apa lagi nih, misalkan PS, nah penggaris, penghapus, PH misalkan, nah dan seterusnya. Nah, kemudian nanti misalkan kita cukup sampai di sini saja ya, atau di sini. Nanti di sini untuk total ya, di sini kita sort sampai sini, kemudian kita merger cell, misalkan kita tulis misalkan ya total ya, total pembayaran. Nah, misalkan itu total pembayaran, berarti total pembayaran di sini ya. Di sini itu berarti kita kasih sama dengan, rumusnya sama dengan pakai sum ya. Atau kalau nggak pakai sama dengan juga bisa kita langsung dengan di sini ya. Sini ada auto sum ya. Auto sum kita klik. Nah, di sini sudah minta disorot ranknya. Kita sort dari sini. Sini sampai sini kita sorot, kemudian kita enter. Nah, ini masih kosong karena ini belum kita isi semua ya. Misalkan nih pembeliannya apalagi ya. Sini masih ada NA ya. Di sini yang ini kita hapus saja. Nah, di sini bos. Nah, di sini sudah ada tulisan 46.700 ini totalnya ini. Nah, ini kita tinggal isi unitnya saja. Misalkan ini 6. Ya, kemudian ini 15. Ini misalkan 20. Nah, maka yang harus dibayarkan ini totalnya. Nah, demikian adik-adik cara membuatnya. Nanti kalau kurang paham terus diulang-ulang, nanti akan paham. Nah, ini adalah VLOOKUP tadi dengan beda set ya, beda set ini programnya, ini tabel yang berisi tabel kuncinya seperti itu. Nah, ini cara membuat faktornya seperti itu. Nah, kemudian kalau VLOOKUP yang beda file ya, kalau VLOOKUP yang beda file ini sebetulnya hampir sama ya. Jadi ini kita hapus dulu ya, kita hapus juga, ini kita hapus dulu. Nah, kalau beda file misalnya begini, kita buka dulu file kita buka file yang ada tabelnya. Misalkan saya punya tabel di sini ya, saya punya tabel namanya tabelku ini. Nah, sama berisinya kayak gini juga ya, tapi di file yang berbeda. Oke, saya balik lagi ke tabel ini. Nah, ini sama ya, jadi ini sama dengan VLOOKUP juga ya, VLOOKUP. Nah, di VLOOKUP ini sudah ada tulisan VLOOKUP ya. Jadi kalau sudah ada tulisan VLOOKUP-nya, nah kalau sudah tulisan VLOOKUP-nya kita klik 2 kali, kurung buka, dia minta kunci, kata kuncinya ada di kode, kita klik, kemudian kita koma, dia minta tabel array-nya, kemudian kita pindah lagi ke tabel yang tadi kita sort. Nah, bedanya kalau di sini itu sudah ada stringnya ya, kemudian di sini kita kasih koma. Nah, begitu kita kasih koma ya, kemudian kita balik lagi ke tabel ini. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada komanya,
Kemudian setelah koma kan dia minta kolom ya, kolom keberapa, nama barang itu di kolom kedua. Terakhir kita tutup dengan false atau false ya, kurung tutup, enter. Di sini belum ada, nah kita coba di sini kita tulis BK coba. Nah BK busur kecil ya, sama dengan ini tadi. Untuk harga sama ya, untuk harga berarti kita tinggal copy kayak tadi. Ini kita Ctrl C, kita pindah ke sini terus Ctrl V. Nah kemudian ada yang perlu kita rubah, kita klik 2 kali. Tadi kuncinya kan ada di C ya, ada di C15, ini kita ganti C. Nah untuk kolomnya kita ganti 3. Nah 1500 dan seterusnya. Ini rumusnya sama dengan yang ada di sini tadi caranya. Nah demikian sobat-sobat MGO channel, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Kalau masih kurang jelas silahkan diulang-ulang kembali. Baik, kita ketemu lagi lain waktu, sampai jumpa lagi.